Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Siti Fadilah Ramdan dengan NPM 10010322046 dari program studi Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil kuliah kerja lapangan dengan judul Pelaksanaan Prosedur Cicil Emas pada Bank Syariah Indonesia, Kantor Cabang Pembantu Cimahi Baros sebagai investasi syariah. Selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang. Emas sejak lama dikenal sebagai instrumen investasi yang aman, stabil, dan tahan inflasi. Namun, tidak semua masyarakat mampu membelinya secara tunai karena membutuhkan dana besar sekaligus. Bank Syariah Indonesia hadir dengan produk cicil emas berbasis akad murabahah, yaitu bank membeli emas dari penyedia resmi lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang transparan. Skema ini sesuai fatwa DSN MUI, sehingga bebas dari riba dan aman secara syariah. Dengan adanya cicil emas, masyarakat kelas menengah dapat memiliki emas batangan bersertifikat melalui pembayaran angsuran terjangkau. Produk ini tidak hanya membantu masyarakat berinvestasi sesuai prinsip Islam, tetapi juga mendorong kedisiplinan keuangan serta memperluas inklusi investasi syariah. Selanjutnya kita akan masuk pada gambaran umum Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia resmi berdiri pada 1 Februari 2021 sebagai hasil penggabungan 3 bank syariah BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Tujuan merger tersebut untuk menghadirkan bank syariah besar yang lebih kuat, efisien, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. BSI kini menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dan masuk 10 besar bank nasional berdasarkan aset. Bank Syariah KCP Cimahi Baros merupakan kantor cabang pembantu yang berfungsi melayani masyarakat Cimahi dan sekitarnya, khususnya dalam produk simpanan, pembiayaan, dan investasi syariah seperti cicil emas. Adapun BSI KCP Cimahi Baros berlokasi di Jalan Baros Utama, Cimahi Selatan, dan melayani berbagai produk simpanan, pembiayaan, serta investasi syariah. Berikutnya, produk yang ditawarkan Bank Syariah Indonesia cukup beragam. Ada simpanan berupa tabungan Izi Wadiah, Izi Mudorobah, dan Simpel, yaitu simpanan pelajar. Untuk pembiayaan, ada cicil emas, gadai emas, mitra guna, hingga pembiayaan rumah dan lainnya. Sedangkan produk investasi meliputi deposito, reksadana syariah, sukuk retail, dan juga layanan digital seperti e-emas. Selanjutnya, fokus utama laporan ini adalah produk cicil emas. Cicil emas adalah produk pembiayaan kepemilikan emas logam mulia dengan cara angsuran. Akad yang digunakan adalah murabahah, yaitu bank membeli emas dari penyedia resmi seperti Antam, Pegadaian, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan tetap. Produk ini memberi akses investasi aman, fleksibel, dan sesuai syariah. Adapun ketentuan minimal pembelian emas adalah 1 gram dengan uang muka sesuai ketentuan bank, dan pilihan tenor cicilan mulai dari 6 bulan hingga 36 bulan. Skemanya cukup sederhana. Nasabah membeli jumlah emas, bank membelinya dari penyedia resmi, lalu menjualnya kembali dengan harga yang disepakati. Nasabah mencicil sesuai akad, dan setelah lunas, emas beserta sertifikat resmi akan diserahkan. Berikutnya adalah prosedurnya. Pertama, pengajuan permohonan. Nasabah mengisi formulir dan menyerahkan dokumen pendukung seperti KTP, NPWP sebagai syarat awal pengajuan cicil emas. Kedua, verifikasi kelayakan. Pihak bank mengecek data dan menganalisis kemampuan finansial nasabah agar cicilan bisa berjalan lancar. Yang ketiga, akad murabahah. Dilakukan penandatanganan perjanjian jual beli emas dengan margin keuntungan tetap sesuai prinsip syariah. Yang keempat, pembayaran cicilan. Nasabah membayar cicilan sesuai tenor yang dipilih, mulai dari 6 bulan hingga 36 bulan. Yang terakhir, penyerahan emas. Setelah cicilan lunas, emas fisik beserta sertifikatnya diserahkan kepada nasabah sebagai bukti kepemilikan sepenuhnya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan cicil emas. Cicil emas memiliki kelebihan, diantaranya aksesnya mudah, harga emas yang tetap sejak awal, sesuai dengan prinsip syariah, serta mendorong kedisiplinan keuangan. Namun, ada juga kekurangannya, yaitu adanya biaya administrasi dan margin, hingga total harga emas lebih tinggi dibanding membeli tunai atau secara langsung. Dan adanya risiko gagal bayar, juga fluktuasi harga emas yang tidak dapat diprediksi. Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan karyawan Bank Syariah Indonesia Cimahi Baros, cicil emas menggunakan akad murabahah untuk menjaga transparansi. Selain itu, BSI juga memiliki layanan digital bernama e-emas yang tersedia di aplikasi BSI Mobile. Perbedaan utamanya adalah cicil emas dimulai dari minimal 1 gram emas.
Pembayaran dilakukan dengan cicilan 6-36 bulan, dan emas baru bisa diserahkan setelah lunas. Berbeda dengan emas, bisa dibeli dari 0,01 gram, transaksi dilakukan secara tunai melalui aplikasi. Emas disimpan digital dan bisa dicetak kapan saja sesuai kebutuhan. Minat masyarakat terhadap cicil emas di BSI Cimahi Baros cukup tinggi, namun masih banyak masyarakat yang belum memahami secara jelas perbedaan antara sistem syariah dan konvensional. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya tertarik berinvestasi, tapi juga memahami nilai-nilai syariah yang melandasinya. Selanjutnya, selama KKL yang berlangsung dari 14 Juli hingga 15 Agustus 2025, saya mengikuti berbagai kegiatan operasional di BSI Cimahi Baros. Kegiatan tersebut meliputi briefing pagi, membantu pengarsipan dokumen, membuat surat permohonan, mempelajari akad pembiayaan, hingga ikut dalam kegiatan promosi produk kepada masyarakat. Sebagai kesimpulan, cicil emas di BSI KCP Cimahi Baros merupakan salah satu solusi investasi syariah yang aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip Islam. Prosesnya sistematis mulai dari pengajuan, verifikasi, akad, hingga pelunasan cicilan. Namun ada beberapa tantangan seperti keterlambatan pembayaran dan kurangnya pemahaman masyarakat, sehingga diperlukan edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.